Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Hari ini kita belajar di tema 8 subtema 3 muatan pelajaran IPS. Pada materi kali ini kita akan membahas pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, mengapa sih manusia melakukan kegiatan ekonomi? Sebelum kamu mengetahui hal itu, mari kita bahas dulu pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya mencapai kesejahteraan. Sehingga tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi 3 aspek. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Distribusi merupakan kegiatan mengolah bahan mentah atau menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Mari kita bahas bersama-sama apa itu kegiatan produksi. Kegiatan produksi meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah mengolah bahan mentah. Yang pertama adalah bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah kapas, beras, kayu gelondongan, dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contohnya. Nah ini, jadi kayu yang berasal dari hutan diolah dan diproduksi menjadi sebuah kayu gelondongan. Selanjutnya, barang setengah jadi itu berupa bahan yang sudah mengalami pengolahan, namun perlu diolah lagi agar bisa dimanfaatkan. Contohnya adalah benang, tepung beras, balok kayu, dan triplek. Nah, contohnya balok kayu dan triplek ini merupakan bahan setengah jadi dari kegiatan produksi kayu tadi. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi ini merupakan barang yang telah selesai diolah sehingga dapat langsung digunakan. Contohnya adalah nasi, kue, baju, dan mebel. Kamu lihat contohnya pembuatan mebel pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut sudah berupa barang jadi berupa meja dan kursi sehingga langsung bisa digunakan oleh konsumen. Selanjutnya distribusi. Nah, karena distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, maka kegiatan distribusi ini sangat penting dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan distribusi ini sangat panjang alurnya. Yang pertama dari pabrik, biasanya dikirim melalui darat, bisa mobil, bisa truk, atau bisa juga lewat kereta api. Dan secara untuk lewat udara bisa menggunakan pesawat terbang. Setelah dikirim, barang-barang dari pabrik tadi disimpan di dalam gudang atau biasanya disebut dengan gudang penyimpanan. Dalam gudang tersebut akan didistribusikan ke agen-agen. Nah, agen-agen ini merupakan pedagang-pedagang besar yang akan menjual barang-barang tersebut ke pedagang kecil. Setelah dari agen, barang-barang tersebut bisa disalurkan kepada konsumen. Proses distribusi meliputi 3 aspek. Yang pertama ada agen, yaitu pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Agen ini biasanya hanya menjual satu jenis barang saja.
Yang kedua, ada pedagang besar atau pedagang grosir, yaitu pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk dijual lagi ke pedagang lain. Bedanya dengan pedagang agen, pedagang grosir ini memiliki jumlah dagangan yang bermacam-macam. Kalau agen tadi biasanya hanya memiliki satu jenis barang yang dijual. Yang ketiga, ada pedagang eceran atau pedagang ecer, yaitu pedagang yang langsung menjual ke konsumen. Ini biasanya yang ada di sekitar rumah kalian seperti warung-warung dan toko. Selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Contoh kegiatan konsumsi adalah meminum susu, berbelanja di supermarket, dan menggunakan pulsa atau pakai data untuk berkomunikasi. Nah, contoh paket data dan menggunakan pulsa untuk komunikasi ini merupakan jenis konsumsi yang tidak terlihat barangnya. Dalam menggunakan kegiatan konsumsi ini, kita harus bijak memanfaatkan uang karena kita harus memenuhi kebutuhan hidup dan kita juga harus bersikap hemat. Sebagai seorang konsumen yang baik, kita harus mempertimbangkan kebutuhan sesuai manfaatnya. Kita tidak boleh boros dan terlalu menghambur-hamburkan uang. Demikian penjelasan dari Ibu tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.